terima kasih Anda masih di Jatim Today. Pemirsa, maraknya kekerasan seksual dengan korban dan pelakunya melibatkan anak di bawah umur membuat kita semua prihatin. Mencegah terulangnya kasus ini, polisi gencar melakukan razia pornografi di handphone milik para pelajar. Didampingi sejumlah guru Satuan Bimas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, hari Senin menggelar razia telepon genggam di SMA Negeri 8 di Jalan Iskandar Muda, Surabaya. Kedatangan sejumlah anggota kepolisian ini sempat membuat kaget para pelajar yang sedang mengikuti proses belajar mengajar di dalam kelas. Polisi meminta para pelajar mengeluarkan telepon genggam dan meletakkannya di atas meja. Polisi pun memeriksa satu persatu telepon genggam milik para pelajar. Dalam pemeriksaan, polisi menemukan puluhan telepon genggam pelajar berisi gambar dan video porno. Selanjutnya, telepon genggam itu disita dan diserahkan polisi ke guru bimbingan belajar. Razia ini sengaja digelar untuk mengantisipasi dan meredam maraknya kejahatan seksual pada anak-anak akibat pengaruh video dan gambar porno. Temuan-temuan kita, kemudian temuan kita sampaikan ke pihak sekolah, supaya nanti pihak sekolah yang membina. Kita berikan kembali ke sekolah, nanti pihak sekolah yang membina, sehingga nanti di sekolah ini tidak ada lagi ditemukan hal-hal demikian. Kemudian nanti di luar sekolah maupun di sekolah, anak-anak menjadi tertib, itu tujuannya. Bersama dengan orang tua, bila ada anak-anak yang mungkin menyimpan gambar-gambar yang mengarah kepada pornografi, kami akan beritahu orang tuanya. Orang tuanya akan kami panggil ke sekolah ini agar supaya ke depannya nanti anak-anak tidak ada lagi yang menyimpan gambar-gambar porno dan lebih konsentrasi pada belajar. Bagi para pelajar atau pemilik telepon genggam yang kedapatan memiliki video dan gambar porno, pihak sekolah akan mengambil tindakan dan memanggil orang tua masing-masing. Rencananya operasi serupa akan terus digelar guna mencegah dan mengantisipasi kekerasan seksual. Dari Surabaya, Yuda Prawira, MNC Media, melaporkan. Hukum masih belum berpihak pada korban kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Di Surabaya, seorang pelaku kejahatan seksual pada anak masih bebas berkeliaran meski kasusnya sudah dilaporkan ke polisi. Korban pencabulan di bawah umur berinisial US yang saat ini berusia 15 tahun berniat mendatangi Polrestabes Surabaya menanyakan perkembangan kasus kekerasan seksual yang ia alami setahun silam dan telah dilaporkan ke polisi. Kekesalan korban dan keluarganya pada aparat penegak hukum lantaran hingga kini pelaku YA masih bebas berkeliaran. Akibat kejahatan pelaku, korban kini tak lagi sekolah lantaran malu. Ia juga bingung memikirkan masa depannya lantaran putus sekolah. Saya menderita, saya tidak sekolah, jadi cita-cita saya terhambat. Saya kepingin pelakunya itu tertangkap secepatnya dan dihukum seadil-adilnya. Kalau bisa seumur hidup. Sementara itu, kuasa hukum korban Sunarno Edi Wibowo menyesalkan kasus yang dialami kliennya tidak diproses hukum sebagaimana mestinya. Seharusnya kan tahu, 1 tahun masa nggak ditahan, apalagi sudah P21. Dan ini alasan sakit lah, alasan begini. Ini merupakan satu bagian diskriminasi masalah hukum, jangan. Nah, dan ini pun saya melapor kemana-mana ternyata nggak direspon ya. Menurut pengakuan korban US, dirinya menjadi korban perkosaan YA saat berusia 14 tahun. Saat itu, diantar orang tuanya, korban laporkan pelaku ke polisi. Sayang, setahun berselang, kasus perkosaan gadis di bawah umur ini tak kunjung diproses, bahkan pelaku bebas berkeliaran. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, MNC Media, melaporkan. Sementara itu, protes dan kecaman terhadap kekerasan seksual pada anak-anak kian meluas. Ratusan pelajar di Lamongan hari Senin turun ke jalan menuntut pemerintah segera mengeluarkan aturan yang berisi sanksi tegas dan berefek jera bagi pelaku kekerasan seksual pada anak-anak. Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak dan pelajar membuat ratusan pelajar Madrasah Sanawiyah MTS Sunan Derajat di Kecamatan Kalitengah menggelar aksi keprihatinan. Aksi keprihatinan digelar para pelajar dengan berkeliling kampung dan pasar sambil membentangkan poster-poster kecaman kekerasan seksual yang semakin marak di berbagai daerah termasuk di Lamongan. Menurut Hoirin Nikmatin, satu di antara pelajar MTS Sunan Derajat Kalitengah, ia merasa prihatin terhadap kasus pelecehan seksual yang menimpa Yuyun di Bengkulu dan kekerasan seksual yang baru terjadi beberapa hari ini di Surabaya. Hoirin berharap pemerintah bertindak tegas agar pelaku kejahatan seksual dihukum mati atau dikebiri agar menimbulkan efek jera.
Kami menuntut pemerintah untuk bertindak tegas menghukum pelaku kejahatan seksual dengan hukuman mati atau kebiri. Karena kalau tidak dihukum dengan tegas, masyarakat akan menganggap kasus ini adalah hal yang sepele. Jadi mereka yang melakukan tindakan kejahatan seksual harus dihukum dengan tegas agar ada rasa jera atau takut untuk melakukan hal seperti itu. Karena ini mengancam masa depan pelajar di masa depan. Tidak hanya menuntut agar para pelaku dihukum berat, para pelajar juga meminta pemerintah mengutamakan pendidikan agama dan moral dalam kurikulum sekolah agar perilaku menyimpang bisa dicegah sejak dini. Dari Lamongan, Abdul Wahid, MNC Media, melaporkan. Seorang buruh angkut di Sidoarjo diamankan polisi setelah dilaporkan membawa kabur dan mencabuli anak di bawah umur. Saat dibawa kabur tersebut, korban juga dipaksa melayani hawa nafsu pelaku dengan janji akan dinikahi. Ardi Dwi, 19 tahun, warga Kelurahan Magesari, Kecamatan Kota Sidoarjo ini ditangkap polisi karena dilaporkan orang tua korban, sebut saja Bunga, 14 tahun, warga Kecamatan Taman, Sidoarjo. Tersangka Ardi disangka telah membawa kabur selama 2 minggu dan juga melakukan pencabulan. Korban Bunga dibawa lari dari sekolahnya di sebuah SMP swasta di kawasan Kecamatan Taman sejak 27 April bulan lalu. Selama hampir 2 minggu, pelaku membawa lari Bunga dan diinapkan di rumah salah satu teman pelaku di daerah Sidokare, Kota Sidoarjo. Selama 2 minggu itu pula, pelaku mencabuli korban berkali-kali. Khawatir korban hamil, pelaku mencekoki korban dengan pil KB sebelum melakukan hubungan badan. Dalam pengakuannya, pelaku memberi iming-iming korban akan dikenalkan kepada orang tuanya dan akan dinikahi. Namun hingga 2 minggu, korban tak juga dikenalkan dengan orang tua pelaku. Ya, saya bawa ke orang tua saya untuk saya nikahi. Oh, kamu janjikan pengen dinikahin gitu? Iya. Terus setelah itu, kamu ajak kemana? Ke Sidoarjo. Kamu kan tahu itu anak masih di bawah umur. Iya, saya tahu. Terus kenapa kamu mau ajak kawin itu masih di bawah umur? Maksudnya tunangan dulu. Kelas berapa sih anaknya itu? 14 tahun. Kelas 1 ya berarti? Iya. Menurut Kompol Sujud, Kapolsek Taman, saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif dan akan dijerat di pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang perlindungan anak yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Kondisi korban saat ini masih trauma akibat kejadian tersebut. Korban telah dipulangkan ke rumah orang tuanya oleh polisi. Dari Sidoarjo, Yoyo Agusta, MNC Media, melaporkan. Aparat kepolisian Polsek Karangpilang, Surabaya membongkar produksi minuman keras oplosan. Seorang tersangka ditangkap bersama ratusan botol miras serta bahan-bahan yang digunakan untuk mengoplos miras impor palsu berbagai merek tersebut. Tersangka Suntoro akhirnya harus berurusan dengan polisi. Warga Jalan Kemelaten, Surabaya ini ditangkap karena menjual minuman keras impor palsu. Dari rumah tersangka, polisi menemukan ratusan botol miras impor palsu hasil racikannya. Tersangka mengaku mendapat miras impor palsu dari seorang oknum TNI di Kota Malang, kemudian dijual ke sejumlah kafe di Surabaya. Tidak hanya miras palsu, tersangka juga menjual miras oplosan. Bisa jadi miras oplosan memiliki kadar alkohol lebih tinggi dan membahayakan kesehatan. Selama 2 bulan ini dia melakukan transaksi ini dalam bentuk jadi. Ya, dalam bentuk jadi ada orang yang menyuplai, suruh jual. Nah, tapi menurut pengakuan tersangka juga mulai hari Kamis kemarin sudah diajari cara mengoplos. Ya. Selain menyita ratusan miras ilegal, polisi juga mengamankan barang bukti uang hasil penjualan. Tersangka bakal dijerat dengan pasal berlapis, sementara polisi juga akan mengejar pemasok miras ilegal itu. Dari Surabaya, Sony Hermawan, MNC Media, melaporkan. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut, rekan saya Dista Nugraha akan memandu perbincangan tentang peraturan daerah minuman beralkohol bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetaplah di Jatim Today.